Yo, guys. Setelah sekian lama, akhirnya kita melanjutkan si Mamang Zephyr lagi nih. Jadi nggak usah bacot lagi, langsung aja yo kita mulai. Episode sebelumnya diakhiri dengan pertarungan antara Ned dan Castro, sang kesatria emas, yang badannya tuh 11-12 kayak punya saya gitu loh. Tapi tiba-tiba Ned membuat Castro kaget dan sangat marah karena ternyata Ned memakai pedang adiknya, yaitu kesatria perak, dengan arti bahwa kesatria perak ini sudah mokat. Scene kemudian berpindah pada pertarungan antara Mamang Zephyr dengan Aldean yang ada pada wujud demonification-nya. Tapi karena serangan Aldean terus ditangkis oleh Zephyr, Aldean pun mengeluarkan jurusnya yang bernama Mimicry, yaitu skill yang dapat merubah ulat dalam tubuhnya dapat berubah sesuai dari keinginan sang pengguna. Dia pun memukul Zephyr dengan sangat-sangat brutal menggunakan banyak sekali tinju yang dia buat. Mirip sekali Gomu-Gomu no Gatling-gunnya si Luffy guys ya. Tapi serangan tersebut tak berguna dan dapat dihadapi dengan sangat mudah oleh Zephyr. Sontak karena hal itu, Aldean pun mengeluarkan skillnya yang lain, yaitu Insect Digestive Fluid. Karena Zephyr tahu itu berbahaya, dia pun menghindarinya dan langsung melancarkan serangan balasan, yaitu teknik legend kita, Dragon King Style Sword Technique Cloud Dragon Ascension. Tentu saja teknik itu membuat Aldean terbelah-belah, tapi bagian-bagian tubuhnya yang terbelah lalu menggeliat dan membentuk banyak sekali senjata yang langsung mengarah pada Zephyr dan menyerangnya, hingga membuat area pertarungan mereka sangat kacau balau. Setelah serangan itu, tubuh Aldean pun kembali menyatu dan tiba-tiba dia pun langsung menangkap Zephyr saat itu juga dan menghantam Zephyr sekuat tenaga sebelum Zephyr sempat menyadarinya. Serangan itu pun membuat Zephyr terlempar dan menghantam sebuah tebing dengan sangat-sangat kuat hingga membuat tebing itu hancur. Tapi tak sampai di situ saja, Aldean sontak langsung melompat dan menghantam Zephyr lagi dengan sangat keras, yang langsung dilanjutkan dengan sebuah Great Sword ciptaan Aldean yang tentu saja diarahkan tepat ke arah Zephyr. Dan ya, berkat serangan kombonya, tempat itu pun hancur berantakan. Tapi tak semudah itu Vergutot. Dengan sangat mudahnya Zephyr menahan serangan terkuat dari Aldean. Membosankan. Kau tahu, kau dan kesatria kembar sebenarnya sangat mudah sekali membunuh kalian kalau aku memang berniat. Tapi, apa kau tahu kenapa aku melakukan semua ini? Itu karena aku harus menghadiahi Ned. Kan kurang asik jika aku langsung membasmi kalian begitu saja. Dan juga, sekarang ini, iblis itu sangat langka. Jadi, aku tak ingin membuang kesempatan untuk menguji Dragon Heart yang baru saja kudapatkan. Apalagi pada seorang immortal seperti dirimu. Jadi, aku akan sedikit menguji beberapa hal. Dan kumohon, tahanlah sebaik mungkin. Sontak, karena merasakan kematian mendekatinya, Aldean pun dengan cepat lari dari situ. Tapi sayangnya, dengan cakar naga milik Zephyr, dia pun memotong-motong Aldean yang sedang melarikan diri hingga membuat Aldean menjadi daging cincang dan jatuh di tanah. Karena Zephyr belum puas, dia pun menyuruh Aldean jangan mati dulu dan beregenerasi lagi karena masih banyak hal yang belum dia uji pada Aldean. Jer, keluar dong sisi psikopatnya. Scene kemudian berpindah pada pertarungan antara Ned dan Castro. Di sini, Ned nampak sangat sudah terpojok. Tapi, tentu saja Ned tak akan menyerah semudah itu karena dia mengingat apa yang Zephyr katakan mengenai cara mengalahkan kesatria kembar. Scene lalu berpindah pada 25 tahun yang lalu. Castro dan Pollux, sejak lahir, mereka berdua ini mempunyai tubuh yang sangat unik, yaitu mereka akan saling beresonansi jika berada di dekat satu sama lain, dan bertindak sendiri-sendiri jika mereka berjauhan.
Berkat usaha Count Vigo atau ayah mereka berdua, Castro dan Pollux tumbuh menjadi kesatria yang sangat-sangat berbakat dan menjanjikan. Tapi sayangnya, Aldean menyadari bakat mereka dan membuat mereka menjadi budaknya. Aldean pun memberikan pedang bulan dan matahari pada mereka berdua agar memaksimalkan resonansi tubuh unik mereka. Dan berkat itu, kemampuan mereka menjadi sangat sempurna. Eclipse merupakan skill mereka yang akan menyerang musuh dengan kecepatan yang luar biasa tanpa jeda sedikit pun. Dan teknik ini sama dengan Dragon King Style, lebih tepatnya teknik Flowing Cloud. Karena Ned sangat menguasai Flowing Cloud, dia tentu saja dapat membuat ulang Eclipse dengan memakai resonansi antara kedua pedang tersebut, atau pedang bulan dan pedang matahari. Sehingga Ned bisa menghancurkan pertahanan Castro dengan mudah dan dapat menebas semua celah miliknya. Tiba-tiba, Castro pun mengambil jarak dari Ned karena dia sadar kalau Ned ini sedang menggunakan teknik rahasia mereka berdua yang tak pernah diberitahukan pada siapapun kecuali Aldean. Castro pun sangat marah karena dia menduga kalau Pollux ini sudah disiksa dengan begitu keji dan akhirnya memberitahukan teknik rahasia mereka tersebut. Pada saat itu, lagi-lagi suara minta tolong Aldean terdengar di kepala Castro. Tapi Castro tak mendengarkannya karena dia sangat-sangatlah marah dan ingin sekali membunuh Ned. Dan sesuai dengan rencana mereka, setelah Ned menunjukkan teknik itu, Castro sangat-sangat marah dan pasti memang tak akan mempedulikan Aldean. Jadi, saat inilah kesempatan Ned untuk membunuh Castro dan membalaskan dendam ayahnya. Tapi tiba-tiba, Castro kemudian menggenggam pedangnya dan menebas Ned hingga terbelah menjadi dua. Eits, tapi tak semudah itu Ferguson. Ternyata itu adalah kemampuan item yang Ned pakai yang membuat dia bisa berteleportasi jarak pendek ke tempat yang dia mau. Sehingga Ned memiliki kesempatan untuk menyerang Castro dengan telak. Ned yang tak ingin menyanyiakan kesempatan kemudian langsung menyerang Castro dengan teknik palmnya dan berniat menebas Castro. Tapi sayang sekali, Castro ternyata dapat menangkis tebasan dari Ned. Pedang bulan dan bintang ini ternyata mempunyai kemampuan yang sangat merepotkan, yaitu mereka berdua ini saling menarik dan ketika bersentuhan, mereka akan menarik satu sama lain dan kedua pedang ini tak akan mudah dilepaskan. Dan karena Ned membuat kesalahan, dia pun terkena sodokan tangan kekar berurat milik Castro yang langsung membuatnya berdarah-darah dan muncrat. Dan scene pun kembali ke saat Ned sedang sangat terpojok tadi. Ned putraku, suatu hari nanti kau akan menjadi penerusku sebagai baron keluarga Strider. Dan ketika saat itu tiba, kau akan menjaga Volunteers. Jadi, sampai saatnya kau harus menjadi kesatria yang hebat dan cocok dengan pedang ini. Jangan khawatir Ned, anakku. Sampai saat kau menjadi kesatria terkuat, ayah akan selalu bersamamu. Jadi, jangan pernah menyerah. Enggak, kau menggapainya. Apa kau mengerti, Ned? Sontak, karena mengingat kata-kata ayahnya, Ned pun bangkit kembali dan menyerang Castro hingga membuat mata Castro buta. Sontak, karena tak bisa melihat, Castro pun terkena tebasan Ned dengan sangat-sangat GG yang langsung diakhirinya dengan Dragon King Style Sword Technique Thunderbolt. Dan pada momen itu, satu tahta dari 10 tahta orang terkuat di benua kemudian kosong pada saat itu juga karena perbuatan seorang Ned. Scene kemudian berpindah di dalam kuil paroki ketiga, tepat di mana menara besar itu jatuh. Di situasi ini, sangat banyak orang yang terluka karena tertimpa reruntuhan itu.
Tapi untung saja, Leona dan juga Arno ada di sana untuk membantu para korban yang terluka. Tentu saja Lucius juga ada di sana karena pamannya juga adalah salah satu korban di sini. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki dan pastinya itu berasal dari Zephyr, Ned dan Claudia istrinya dan juga si bocil yang langsung membuatnya begitu bahagia dan langsung memeluk Claudia beserta dengan anaknya yang untung saja selamat dalam situasi yang sangat-sangat berbahaya ini. Coba lu lihat mukanya si Ned, anjir kasihan banget. Makanya cepetan cari pacar Ned, sama kayak yang lagi nonton nih, nggak punya pacar. Beberapa hari ini, paroki ketiga sangatlah sibuk. Di antaranya mengobati yang terluka, menangkap para sisa penyembah Demon God yang dibawa oleh Aldean, dan yang paling penting dan sangat-sangat paling penting utama dan terutama dan apalah, ialah membasmi penyembah Demon God yang masih bersembunyi di paroki ketiga hingga sampai saat ini. Cerita pun berlanjut pada keesokan harinya. Paman Lucius kemudian berbicara mengenai kemampuan mengerikan milik Aldean, yang bahkan sampai dapat mengendalikan para High Priest dan dirinya. Dia pun berterima kasih pada Zephyr dan Ned karena berkat mereka berdua, paroki ketiga selamat dari cengkraman Aldean. Dia juga berkata kalau dia tak tahu harus membayar Zephyr dengan apa. Zephyr pun berkata kalau dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Dan untuk merayakan kesembuhan dari pamannya si Lucius ini, Zephyr pun mengeluarkan kepala Aldean yang sudah berada di dalam sangkar yang dia siapkan sebagai hadiah. Sontak, Alfonso Giornetti atau pamannya si Lucius ini langsung gaswat sendiri saat itu juga. Tapi Zephyr kemudian menenangkan pamannya dan berkata kalau Aldean sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan juga Aldean itu merupakan petinggi kultus Demon God. Jadi paroki ketiga mungkin bisa mendapatkan informasi dari Aldean. Sontak, Alfonso kemudian menerimanya dan berterima kasih saat itu juga. Bersama dengan itu, Zephyr bertanya pada Ned mengenai kepala Aldean ini. Tapi Ned kemudian berkata kalau dia tak peduli karena balas dendamnya telah selesai. Setelah itu, Zephyr pun memberikan informasi yang dia kumpulkan dari Aldean mengenai kultus Demon God. Dia pun membacanya dan tak berselang lama setelah membaca itu, Paman Lucius kemudian terkejut setengah mati karena mengetahui fakta bahwa yang merencanakan semua ini adalah Serikat Timur. Terdapat dua kekuatan di kerajaan Cayenne, yaitu Cayenne Blok Barat dan Cayenne Blok Timur. Kedua kekuatan ini dulunya seimbang. Tapi setelah keluarga Giornetti dari Blok Barat melahirkan Ratu dan Saint Cahaya, kekuatan menjadi tak seimbang. Tapi tak sampai di situ saja. Perbedaan kekuatan kemudian semakin membesar karena kejadian Dungeon Bubble Brick. Karena itu, di antara para penguasa Blok Timur, mereka semua ini kemudian terhasut oleh pemuja Demon God. Dan hasilnya, 2 dari 8 bencana dunia menghancurkan Blok Barat dengan sangat-sangat parah. Lucius tahu jika kedua naga ini semakin berulah, sudah dipastikan Blok Barat pasti akan hancur. Tapi mereka bisa tenang, karena kedua naga itu sebenarnya tak bersekongkol dengan kultus Demon God. Mereka hanya dipancing oleh para pemuja Demon God yang lain untuk menuju ke wilayah yang sekarang ini sedang mereka hancurkan. Dan jika kedua naga ini mati, maka masalah pasti akan segera terselesaikan. Jadi, penyelesaian masalah ini ada di tangan Zephyr dan Ned yang berkata akan membunuh kedua naga itu. Tentu saja, pamannya si Lucius ini kaget dengan hal yang dikatakan oleh Zephyr. Berbeda dengan yang dilakukan Lucius, bukannya kaget, dia malah menawarkan bantuan pada Zephyr. Tapi Zephyr menolak karena Lucius harus menjalankan tugasnya, yaitu melindungi paroki ketiga dan juga keluarganya.
Lucius pun terpaksa menerimanya. Akan tetapi, dia kemudian langsung menobatkan Zephyr dan Ned sebagai kesatria senior kuil cahaya atas nama Saint Cahaya itu sendiri. Kesatria senior dapat memasuki segala tempat di kuil cahaya atas nama Saint itu sendiri. Jadi singkatnya, mereka ini sama aja kayak si Saint gitu loh. Setelah beberapa perbincangan, Zephyr dan Lucius kemudian berjabat tangan karena Zephyr dan juga Ned akan segera pergi dari kuil paroki ketiga. Tapi tiba-tiba terdengarlah sebuah suara aneh yang membuat pandangan mereka langsung teralihkan ke arah suara itu, yang ternyata berasal dari kurungan aldean. Dan kepala aldean ini kemudian secara tiba-tiba bertransformasi dan dirasuki oleh sang pemimpin kultus Demon God itu sendiri. Tentu saja mereka yang mendengar hal itu langsung kaget setengah mati, karena mereka ini mendengar dan melihatnya sendiri gitu loh. Anjir, aneh itu pasti suaranya. Kecuali Zephyr. Zephyr ini memang tak terlalu kaget seperti mereka, karena ya memang mentalnya udah di atas ya, maksudnya sudah sangat kuat nih orang. Seketika pemimpin kultus kemudian tahu kalau Zephyr lah yang telah mendapatkan Dragon Heart. Tentu saja Zephyr sudah tahu kalau dia pasti menyadarinya, atau si pemimpin kultus pasti menyadari kalau dia yang sudah mendapatkan Dragon Heart. Tetapi Zephyr heran akan satu hal. Seharusnya saat ini pemimpin kultus tak akan peduli dengan apapun yang terjadi selama 2 tahun sekarang ini, dan terbawa dalam kehidupan gandanya. Dan karena itulah Zephyr tak terlalu khawatir untuk membasmi para petinggi kultus Demon God termasuk Aldean. Zephyr menduga kalau ini mungkin ada hubungannya dengan Demon God itu sendiri atau si Tartaros. Tapi sementara itu, seperti kesatria kembar yang melindungi tuan mereka, dengan gagahnya Lucius dan Ned berdiri di hadapan Zephyr untuk melindunginya. Sontak, Zephyr pun kaget akan hal itu, dan juga dia terlihat sedikit terharu. Ned pun sedikit mengejek Lucius yang ternyata juga bisa menggunakan pedang. Lucius pun tersenyum saat itu juga. Setelah perbincangan mereka berdua, dengan tiba-tiba mereka berdua ini langsung muncul di samping si pemimpin kultus dan berniat menyerangnya. Tapi sayang sangat sayang sekali, serangan tersebut ditangkis dan malah membuat pemimpin kultus mengkombo mereka berdua dengan skill-kill zaman kuno miliknya, yang memang benar-benar membuat mereka berdua sangat kesakitan. Tapi untung saja Zephyr langsung menggunakan skill penyucian tertingginya, yaitu Yehior, yang langsung membebaskan mereka berdua dari semua kutukan yang ada di skill itu. Perlu diingat, Zephyr sekarang ini hanya bisa menggunakan Sword of Light selama 10 detik saja. Itu pun karena bantuan dari beberapa kombinasi skillnya. Karena untuk menggunakan Sword of Light perlu stat yang sangat-sangat tinggi. Dan dalam situasi itu, Zephyr berpikir kalau kemungkinan alasan pemimpin kultus datang adalah untuk membunuh mereka semua. Tapi Zephyr kemudian menenangkan dirinya, karena dia yakin tak mungkin Tartaros yang sangat-sangat gigih itu menginginkan kemenangan yang sangat mudah seperti ini. Zephyr sangat tahu kalau Demon God Tartaros sangat-sangat menginginkan kemenangan yang sempurna dengan cara mengalahkan Zephyr dengan kedua tangannya sendiri. Dan karena itulah alasan kenapa Zephyr dikembalikan ke masa lalu, agar Tartaros bisa bertarung sekali lagi dan meraih kemenangannya yang sempurna. Jadi Zephyr yakin pemimpin kultus datang karena keputusannya sendiri dan bukan karena perintah dari Demon God. Pemimpin kultus kemudian sangat heran kepada Zephyr dan langsung berkata, "Bagaimana mungkin kau yang bukan seorang Saint sampai bisa begitu disayangi oleh Dewi Cahaya, sampai-sampai dia memberikan Sword of Light kepadamu? Sebenarnya siapa kau ini?" Zephyr pun berkata kalau dia akan memberitahukannya kalau pemimpin kultus menang taruhan dengannya. Peraturannya sederhana. Siapa yang bisa menebak sisi koin yang benar, dialah yang menang. Juga, jika pemimpin kultus menang, dia akan memberitahu apapun yang pemimpin kultus tanyakan.
Dan kalau Zephyr yang menang, maka dia akan memberitahukan identitas sebenarnya dari pemimpin kultus Demon God. Perkataan Zephyr tak hanya membuat pemimpin kultus kaget, bahkan Lucius dan Ned yang mendengarnya kemudian kaget setengah mati. Dia pun tahu kalau perkataan Zephyr memanglah benar karena skillnya dapat mendeteksi kebohongan. Dan setelah beberapa keputusan yang dikatakan Zephyr mengenai taruhan ini, taruhan tersebut pun langsung dimulai. Koin itu pun terbang dan mendarat tepat di tangan Zephyr. Pemimpin kultus dengan cepat memilih ekor. Karena tak punya pilihan lain, Zephyr terpaksa memilih pilihan kepala. Dan penentuan siapa yang benar pun akan segera terlihat, karena Zephyr akan segera membukanya. Pada saat Zephyr ingin membukanya, terjadilah sebuah ledakan mana yang sangat luar biasa antara mana dari pemimpin kultus dan mana dari Zephyr. Koin itu pun terus berputar sembari pertarungan antara mereka berdua terus berlangsung. Dan pertarungan pun semakin sengit demi membuktikan siapa yang akan memenangkan taruhannya. Zephyr pun tertangkap oleh skill pemimpin kultus, tapi karena kegigihannya, Zephyr berhasil membuat perlawanan dengan melempar koin tersebut. Tapi dengan tiba-tiba, Zephyr pun berakselerasi dengan menggunakan skill Dragon King Style dan dengan cepat sampai tepat di depan koin itu. Tentu saja pemimpin kultus mengetahui teknik tersebut karena itu merupakan teknik milik salah satu orangnya dan salah satu petinggi kultus Demon God. Dan tanpa banyak bacot, Zephyr pun langsung meninju koin itu ke tanah bersamaan dengan durasi Dragonification-nya yang sudah berakhir. Dan tanpa diduga, ternyata hasil taruhan tersebut seri atau seimbang. Scene pun berlanjut di saat Ned sedang menceritakan hal yang menakjubkan tadi pada Claudia atau istri si Lucius. Sontak, Claudia bertanya tentang perjanjian perihal taruhan tadi. Dengan tiba-tiba, muncullah Zephyr dengan berkata kalau mereka berdua akan menunda hal itu dulu dan memutuskan untuk bersaing lagi di hari nanti, di kapan-kapan lagi kalau mereka ketemu gitu loh. Ternyata Zephyr datang bersamaan dengan Lucius saat itu, dan Zephyr juga tadi pergi untuk bertanya mengenai cara menangani tanda perjanjian mereka. Tapi sayangnya itu tidak membuahkan hasil, dan Zephyr tak bisa memberitahukan identitas pemimpin kultus yang sebenarnya sesuai dengan perjanjian yang mereka berdua janjikan. Memang benar, dia tak akan bisa memberitahukan mereka semua secara langsung tentang identitas sebenarnya siapa si pemimpin kultus ini. Tapi, dia tetap bisa memberitahu itu secara tak langsung dengan beberapa teka-teki yang harus mereka semua tebak sendiri. Tapi intinya, masalah ini sangatlah besar dan bahkan lebih besar dari masalah Blok Timur. Dan Zephyr tak bisa memberitahu orang yang tak bisa dia percaya. Karena sejujurnya, identitas sang pemimpin kultus itu sangatlah rahasia dan sangatlah berbahaya. Scene pun berpindah pada pemimpin kultus Demon God yang sudah pasti ditanamkan skill Oath Ring juga. Pemimpin kultus sedikit terkejut karena Zephyr ternyata menjaga rahasianya, karena Oath Ring di tangannya belum bereaksi hingga sekarang. Tapi di atas semua itu, pemimpin kultus yakin dan dia juga sangat tertarik dengan Zephyr ini. Dia yakin kalau Zephyr ini pasti memegang ambisi yang sangat-sangat besar dan mungkin saja ambisinya tidak akan membosankan. Pemimpin kultus kemudian berjalan perlahan mendekati seorang wanita dengan membawa bunga mawar yang dia telah persiapkan. Dan ternyata, oh ternyata, wanita tersebut adalah Altair Justina Cayenne, putri kerajaan Cayenne. Dan pemimpin kultus kemudian mengucapkan selamat ulang tahun pada Altair sambil menyerahkan bunganya. Altair pun berterima kasih karena pemimpin kultus sudah datang ke acaranya. Dan ternyata identitas dari pemimpin kultus adalah kakak kandung Altair atau pangeran pertama kerajaan Cayenne dan juga seorang kardinal termuda di kuil cahaya yang bernama Polaris Albert
Cayenne. Scene kemudian berpindah pada Zephyr yang sedang berlatih di dalam kamarnya. Tiba-tiba, tangan kirinya yang terdapat silver key kemudian bersinar terang. Ternyata Mercedes telah mengupgrade skill silver key milik Zephyr semenjak raid makam Eurydica beberapa hari yang lalu. Mercedes juga berkata kalau silver key terhubung langsung ke salah satu tempat miliknya. Jadi dia meminta Zephyr untuk segera datang jika semua masalahnya telah selesai. Karena Mercedes memang benar-benar mendorongnya, Zephyr hanya bisa menuruti hal tersebut. Jadi Zephyr berencana pergi ke sana sekarang juga. Dan dengan tiba-tiba, Zephyr pun menghilang dalam sekejap. Cerita pun berlanjut pada Zephyr yang sudah sampai di kediaman Mercedes yang terhubung dengan silver key. Tiba-tiba, terdengarlah suara langkah kaki yang sudah pasti berasal dari Mercedes, sang malaikat good looking punya saya. Sontak dengan cepat, Zephyr menyadari jika silver key ternyata merupakan pemberian dari Mercedes. Mercedes berkata kalau dirinya sebagai malaikat pengawas Zephyr juga memiliki hak untuk memberikan hadiah itu kepada Zephyr. Sontak, Zephyr yang tak suka banyak bacot lalu menyuruh Mercedes mengatakan apa yang ingin dia sampaikan secara ringkas. Mercedes pun menurutinya, tapi pertama-tama mereka harus duduk dulu. Zephyr kemudian sedikit terkejut karena tiba-tiba mereka berdua berteleportasi. Dan sesuai permintaan Zephyr, Mercedes berkata kalau dia akan memberitahukan inti dari pesan yang akan dia sampaikan. Ini mengenai keangkuhan Zephyr saat terakhir kali mengancam para dewa menggunakan nyawanya saat kejadian di dungeon Eurydica sebelumnya. Oleh karena itu, jika Zephyr melakukan hal yang sama, maka semua privilege-nya akan dicabut dan Zephyr akan seketika itu menjadi mangsa. Di samping itu, semua privilege yang diambil darinya akan digunakan oleh orang-orang yang akan memburunya nanti. Tentu saja Zephyr sudah mengetahui hal tersebut dengan sangat baik, karena jika para dewa itu tertipu lagi oleh trik yang sama, berarti mereka semua hanya sekumpulan idiot yang sok berkuasa. Setelah itu, Zephyr pun langsung bertanya mengenai hadiah yang dijanjikan oleh Dewi Cahaya untuknya. Mercedes pun berkata kalau Zephyr seharusnya sudah menerima hadiah itu, dan itu adalah pengurangan batasan Sword of Light-nya. Mercedes kemudian memberitahukan sebuah peraturan baru, yaitu menerima permintaan para dewa. Jika Zephyr bisa menyelesaikan permintaan para dewa ini, maka dia pasti akan mendapatkan hadiah yang sangat-sangat luar biasa. Cerita pun berlanjut setelah percakapannya dengan Mercedes telah berakhir. Tepatnya saat matahari akan tenggelam, yang menandakan bahwa Zephyr dan Ned akan segera pergi dari paroki ketiga. Lucius dan keluarganya meminta maaf karena mereka malah mengantar para pahlawan dari gerbang belakang dan bahkan tak mengadakan jamuan apapun. Tapi hal itu tak terlalu dipedulikan oleh Zephyr. Dengan tiba-tiba, Claudia pun memberikan makanan buatannya pada Ned untuk menjadi bekal perjalanan mereka berdua. Ned kemudian tersenyum dan berterima kasih karena walaupun Claudia tak bisa menggunakan skill healing, tapi makanan buatannya dapat memberikan sejumlah besar buff yang sangat bagus. Bahkan luka tusukan kesatria emas disembuhkan oleh makanan ini juga. Setelah berpamitan dengan mereka semua, Zephyr dan Ned kemudian segera berangkat saat itu juga. Ternyata, Zephyr memberi tugas pada Lucius untuk menarik perhatian dan berpura-pura kalau dia yang menyimpan Dragon Heart agar membuat Zephyr mudah dalam bertindak. Gerbang paroki ketiga pun ditutup rapat saat itu juga. Dan mulai sekarang, paroki ketiga akan ditutup sampai waktu yang belum ditentukan. Scene pun berpindah di makam Eurydica. Ternyata, setelah kematiannya, Eurydica masih berada di dalam makam dalam bentuk arwah. Dia sadar kalau kehadiran Zephyr sudah semakin menjauh. Dia juga tahu kalau Zephyr pasti akan meninggalkan tempat ini begitu waktunya tiba. Begitu pula dengan mereka berdua. Karena memang tugas mereka berdua di dunia ini telah lama selesai. Dan tugas itu telah diwariskan pada orang yang mewarisi tugas mereka.
yaitu sang titisan pahlawan, dan juga keturunan Putri Yudhika itu sendiri. Siapa lagi kalau bukan si Altair? Altair ternyata menerima sebuah surat dari kakak sepupunya yang merupakan Saint Cahaya, Lucius Giornetti. Di dalam suratnya, Lucius meminta maaf karena tak bisa datang ke ulang tahun Altair yang ke-20 karena dia sedang sibuk menjalankan raidnya. Tapi Lucius berkata kalau dia telah mengirimkan sebuah hadiah yang pastinya sudah lama diidam-idamkan oleh Altair. Altair hanya bisa menghela nafas karena kakak sepupunya ini tak pernah sempat datang ke acara ulang tahunnya dan bahkan selalu mengirimkan hadiah yang aneh. Tapi sementara Altair membaca surat itu, tiba-tiba terdengarlah sebuah kekacauan yang nampaknya berasal dari sebuah perkelahian. Tentu saja hal itu langsung menarik perhatian Altair. Dan ternyata kekacauan itu berasal dari seorang Zephyr yang langsung datang ke kediaman Altair. Sontak Altair pun teringat dengan hadiah yang dimaksud oleh Lucius, yaitu seseorang yang diidam-idamkannya dan akan menjadi kekuatannya.